Bagaimana kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan jaga makannya. Terus kalau keluar pakai masker, terus pakai hand sanitizer. Terus biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya. Udah lebih semangat kan? Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita absensi dulu ya. Absen dulu. Nurul Hadir Ibu. Nasya Hadir Ibu. Siti Sadia Hadir Ibu. Fadilah Taj Hadir Bu. Upi. Ya, ada Mas. Kayaknya susah. Oh, Upi susah sinyal ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, ke PPT-nya. Tampilin PPT. Nurul, tampilin PPT. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak pasang naik dan pasang surut air laut itu apa? Saya Ibu. Ya, Siti Sadia. Ya. Apa nggak kedengeran ya? Kalau Ya, kalau pasang naik ya airnya naik lebih tinggi dari pokoknya di permukaan laut. Terus kalau pasang surut airnya turun. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Jadi kita akan membahas tentang pasang naik dan pasang surut air laut, terus penyebabnya, terus kita akan membahas tentang perubahan kenampakan benda langit juga, seperti bulan, matahari, dan bintang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, ya, tujuan pembelajarannya kalian siswa dapat memahami materi tentang perubahan kenampakan bumi dan benda langit dengan benar. Yang kedua, dengan menampilkan gambar, siswa dapat menguraikan perubahan kenampakan bumi dengan pasang surutnya air laut dan benda langit yang dapat terlihat oleh mata telanjang seperti bulan, bintang, dan matahari dengan benar. Terus selanjutnya dengan diskusi kelompok secara daring, siswa dapat menyimpulkan perubahan kenampakan bumi dengan pasang surutnya air laut dan benda langit yang dapat terlihat oleh mata telanjang seperti bulan, bintang, matahari dengan benar. Selanjutnya, next. Sebelumnya. Terus yang keempat ada dengan penjelasan guru serta diskusi kelompok, siswa dapat mengkategorikan perubahan kenampakan bumi dengan pasang surutnya air laut
dan benda langit yang dapat terlihat oleh mata telanjang seperti bulan, bintang, dan matahari dengan benar. Yang terakhir, dengan pengamatan di rumah, siswa dapat menentukan perubahan kenampakan benda langit, yaitu bulan, dengan benar. Nah, materi yang pertama itu ada perubahan kenampakan bumi. Ya, kalian suka keluar malam nggak? Suka lihat langit malam nggak? Suka lihat langit malam nggak? Suka Ibu. Itu seperti apa? Gelap Ibu. Gelap. Terus bentuk bulannya kadang ada bulan seperti bulan purnama, itu bulat penuh gitu. Terus atau enggak bulan baru itu bulan sabit. Nah, dari kenampakan dari bulan ini, dari bentuk bulan ini, jadi dapat terjadi pasang surut air laut. Jika next slide. Jika air laut mengalami pasang naik, maka itu karena sebelumnya Nurul. Itu karena bulan yang membentuk bulan purnama. Jadi permukaan air laut itu tertarik oleh gravitasi bulan. Jadi sehingga permukaan air laut itu naik ke atas. Selanjutnya, pasang surut air laut adalah keadaan permukaan air yang turun. Pada saat itu daratan di tepi pantai tampak lebih luas karena air laut surut. Nah, ini biasanya ketika pasang surut air laut karena bulan itu membentuk bulan baru atau bulan sabit, sehingga permukaan air laut itu lebih tertarik pada gravitasi bumi dibanding gravitasi yang terdapat di bulan. Next. Selanjutnya bulan ya. Ya, bulan itu kan bentuknya itu berbeda-beda ya. Ada yang bulat, bulan sabit, bulan setengah, terus pokoknya beda-beda. Itu sebenarnya bentuk bulan itu ya bulat saja, hanya saja terlihat oleh kita bentuk bulan itu berbeda-beda karena ada kalanya bulan itu tidak tersorot oleh cahaya matahari, sehingga hanya setengahnya, hanya seperti bulan sabit gitu. Kalau tersorot oleh sinar matahari itu akan menjadi bulan purnama karena tersorot penuh gitu. Selanjutnya, next. Ya, matahari tadi. Ya, terus ada matahari. Matahari ini sebagai titik pusat, sebagai inti. Jadi bumi ini mengelilingi matahari. Rotasi bumi adalah gerak bumi pada sumbunya. Nah, sumbunya itu matahari. Sebenarnya tapi yang terlihat oleh kita itu matahari seperti bergerak ya. Kayak terbenam dan terbitnya matahari, seolah-olah itu matahari yang bergerak, padahal yang bergerak itu bumi. Jadi sebenarnya matahari tidak bergerak dari timur ke barat, tetapi bumilah yang berotasi dari barat ke timur. Selanjutnya ada bintang. Perubahan kenampakan benda langit pada bintang. Nah, bintang adalah benda langit yang hanya terlihat pada malam hari, karena pada siang hari
cahaya matahari lebih besar dan lebih terang. Cahaya matahari itu kan sebenarnya bintang yang paling besar. Jadi karena bintang-bintang kecil ini tertutupi gitu oleh cahaya matahari, jadinya tidak terlihat pada siang hari gitu. Bintang ini hanya terlihat pada malam hari. Ada beberapa bintang yang berdekatan akan membentuk suatu susunan yang disebut rasi bintang. Kalian tahu nggak rasi bintang itu apa? Nggak tahu ya? Ya, rasi bintang itu sebagai pedoman arah. Biasanya itu digunakan oleh pokoknya nahkoda untuk kompas gitu. Nah, rasi bintang ini ada beberapa bentuk. Next. Yang pertama ada rasi bintang pari yang dipakai sebagai petunjuk ke arah selatan. Nah, rasi bintang pari ini merupakan susunan 4 buah bintang yang membentuk gambar layang-layang. Jadi rasi bintang pari itu seperti layang-layang tuh, yang seperti yang ada di PowerPoint. Bentuknya seperti layang-layang, membentuk layang-layang. Selanjutnya, next slide. Ada rasi bintang biduk atau pedati sungsang atau beruang besar yang dipakai sebagai petunjuk arah utara. Nah, tadi kan rasi bintang pari itu sebagai petunjuk arah selatan. Nah, kalau rasi bintang biduk atau pedati sungsang atau beruang besar itu untuk petunjuk arah utara. Itu bentuknya seperti itu tuh. Kelihatan kan di PPT? Ya, selanjutnya next slide. Ada rasi bintang kalajengking. Nah, ini itu bentuknya seperti kalajengking. Rasi bintang ini terletak di sebelah tenggara. Itu sebagai arah untuk melihat tenggara gitu. Tuh, bentuknya seperti kalajengking, seperti itu. Nah, next slide. Nurul, next. Nah, sebagai tugas untuk LKPD, jadi kalian itu praktik dengan alat dan bahannya bola sepak. Bola sepak ini diumpamakan sebagai bulan, dan center ini diumpamakan sebagai cahaya matahari. Nah, nanti akan Ibu kasih langkah-langkahnya, LKPD-nya, dan di situ ada langkah-langkah serta cara kerjanya lah, alat dan bahannya. Nanti kalian kerjakan. Oh ya, itu Ibu akan bagi kelompok. Nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Kelompoknya terdiri dari 3 orang per kelompok. Nah, dari materi tersebut, dari materi tadi yang sudah dijelaskan, coba kalian simpulkan, coba kalian review lagi. Ibu pengen review lagi. Siapa yang mau mereview materi tadi? Siapa? Adakah? Ya, rasi bintang. Ya, betul. Terus bulan-bulan. Ya, bentuk-bentuk bulan, ada bulan, matahari, bintang. Terus ada juga pasang surut tadi kan. Terus ada juga pasang surut tadi kan. Ya. Nah, Ibu punya pertanyaan. Dari penjelasan tadi, sekarang Ibu mau tanya penyebab
dari pasang naik dan pasang surut air laut apa? Siapa yang mau jawab? Ya, Sadia, jawab. Mau jawab? Penyebab dari pasang surut dan pasang naik air laut. Tadi penyebabnya karena bulan. Ada nggak yang mau jawab? Ya, penyebabnya pokoknya pasang surut air laut itu kalau sedang surut air lautnya karena bulan itu berbentuk bulan baru dan sabit. Jadi permukaan air laut tertarik oleh gravitasi bumi, bukan oleh gravitasi bulan. Kalau pasang naik air laut itu karena bulan terlihat berbentuk bulan purnama. Jadi permukaan air laut tertarik oleh gravitasi bulan karena jarak antara bulan dan bumi itu berdekatan, sehingga permukaan laut itu lebih tertarik oleh gravitasi bulan. Ya, sekian ya penjelasan dari Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Alhamdulillah. Nanti cek WhatsApp grupnya ya. Akan dikirimkan kelompok dan beserta LKPD-nya, dan juga nanti ada tugas individu evaluasi pilihan ganda 10 soal. Nanti kalian isi abjadnya saja, dan abjadnya saja, nggak usah pakai kata-katanya. Misalkan isinya A bumi gitu, jadi A-nya aja gitu ya, nggak usah pakai bumi. Ya, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.